Teman-teman, hari ini kita lanjutkan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Sarah dan Raja Mesir. Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Sarah hijrah ke Mesir. Kedatangan mereka diketahui pihak kerajaan. Mereka menceritakan tentang kecantikan Sarah kepada sang raja, sehingga Raja Mesir sangat tertarik kepada Sarah. Raja pun mengutus pengawal untuk menanyakan status Sarah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan bila Sarah adalah saudaranya. Setelah itu, Raja memerintahkan agar Sarah dibawa menghadapnya. Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah sebelum ia dibawa oleh para pengawal, "Utusan kerajaan bertanya tentang engkau, maka kukatakan bila engkau adalah saudaraku, karena hanya kita berdua yang muslim. Engkau adalah saudaraku dalam Islam, maka jangan kau dustakan ini di depan raja." Sarah pun berangkat ke istana. Setibanya di istana, raja benar-benar terpesona melihat kecantikan Sarah. Raja menempatkan Sarah di kamar yang megah. Kemudian raja itu mendatangi Sarah di kamar bermaksud untuk menodai kehormatannya. Sarah pun berwudu dan berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kesuciannya. Manakala sang raja bermaksud menyentuh Sarah, seketika itu juga tubuh sang raja gemetaran lalu jatuh tersungkur. Raja itu mengulangi lagi niatnya. Maka Allah menjadikan tubuh raja itu kembali gemetaran dan jatuh tersungkur. Demikian kejadian itu menimpa raja sebanyak 3 kali. Sehingga raja menjadi ketakutan sendiri. Raja pun meninggalkan Sarah dan memerintahkan agar pengawalnya mengembalikan Sarah kepada Nabi Ibrahim. Dengan penjagaan Allah, Sarah pun kembali ke sisi suaminya dalam kondisi suci seperti saat keberangkatannya ke istana. Kepada Sarah, raja menghadiahkan seorang budak bernama Hajar. Setibanya Sarah, Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk segera meninggalkan Mesir. Berangkatlah mereka bersama Hajar. Kisah selanjutnya tentang kelahiran Nabi Ismail. Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menerima Hajar dan menikahinya. Dengan izin Allah, Hajar hamil. Nabi Ibrahim sangat bahagia sekali karena dia sudah tua dan belum juga mempunyai anak. Sebaliknya, Sarah menjadi sangat cemburu. Sarah sudah lama menikah dengan Nabi Ibrahim, tapi ia belum juga hamil. Sarah bersumpah meminta Nabi Ibrahim tidak membiarkan Hajar serumah dengannya. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar pergi. Saat itu, Hajar telah melahirkan anak laki-laki yang mereka namai Ismail. Berangkatlah Hajar dengan menggendong Ismail menuruti langkah suaminya yang membawanya pergi ke Mekah. Sesampainya di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Tentu saja Hajar sangat takut karena dia ditinggal di padang pasir yang gersang tanpa ada manusia seorang pun yang tinggal di sana. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim sambil memegang ujung jubah Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim hanya diam. Lalu Hajar bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya." Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Nabi Ibrahim pun pergi. Hajar hanya bisa memandangi kepergian suaminya sambil mendekap Nabi Ismail dengan penuh kasih sayang. Setelah Nabi Ibrahim lenyap dari pandangannya, Hajar menyusui Ismail. Ia pun makan dan minum bekalnya sampai lama-kelamaan habis.
Setelah bekal mereka habis, Hajar dan Ismail mulai kehausan. Hajar berusaha mencari air. Diletakkannya Ismail, lalu ia mulai mendaki Bukit Sofa untuk melihat-lihat ada orang yang bisa menolongnya atau tidak. Namun tidak ada siapapun yang dilihatnya. Hajar kembali mendaki Bukit Marwah. Tetap saja tidak ada orang yang dilihatnya. Terus Hajar berulang-ulang berlari mendaki Bukit Sofa dan Marwah. Sembari mendaki, matanya menoleh ke arah Ismail yang tergolek sendirian. Hajar sangat iba melihat kondisi anaknya. Ia pun berdoa kepada Allah agar Allah menolong mereka. Hajar mendaki antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Itulah sebabnya manusia sampai sekarang melakukan ibadah sa'i antara kedua bukit tersebut. Ketika Hajar berada di atas Bukit Marwah, ia mendengar suara yang memerintahkannya untuk diam. Ternyata Hajar mendapati malaikat yang berada di suatu tempat yang nanti dinamai mata air Zam-Zam. Malaikat itu mengais-ngais tanah. Lalu muncullah air yang terus mengalir. Tentu saja Hajar sangat bahagia. Hajar memuji Allah dan sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Dengan bergegas, ia meminum airnya dan menyusui Ismail. Beberapa tahun berlalu. Dengan tabah dan sabar, Hajar tinggal di padang pasir yang tandus bersama Ismail, yang mulai tumbuh dewasa. Kemudian Allah mengutus kabilah Arab Jurhum. Ketika melihat Hajar, mereka memutuskan untuk tinggal di dekat Hajar. Hajar pun dengan senang mengizinkan mereka. Akhirnya Hajar mempunyai tetangga yang menemani mereka. Ismail semakin hari tumbuh sebagai pemuda yang tampan dan gagah. Keluarga Arab Jurhum sangat menyukai Ismail. Akhirnya mereka meminta agar Hajar menikahkan Ismail dengan putri mereka. Hajar menganggap itu usul yang baik. Menikahlah Ismail. Tak lama kemudian Hajar tertimpa sakit. Lalu Hajar pun meninggal. Suatu hari Ibrahim mengunjungi Ismail. Namun Ismail sedang berburu. Di rumahnya Ibrahim hanya bertemu dengan menantunya. Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Lalu menantunya menjawab, "Kondisi kami sangat sulit dan memprihatinkan." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Kalau suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan agar ia mengganti palang pintu rumahnya." Pesan Nabi Ibrahim sebelum dia pergi. Sepulangnya Ismail, ia merasakan sesuatu. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada yang datang?" Maka istrinya menceritakan perihal Nabi Ibrahim. "Ya, itu adalah ayahku dan ia memerintahkanku agar menceraikanmu." Ismail langsung melaksanakan perintah ayahnya karena ayahnya adalah nabi yang ucapannya tidaklah diikuti oleh hawa nafsu. Setelah itu, Ismail menikahi wanita lain. Selang beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim datang lagi. "Suamiku sedang berburu," ujar istri Ismail yang baru saat Ibrahim bertanya tentang Nabi Ismail. "Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim. Istri Ismail yang baru adalah seorang wanita yang salihah. Ia pun memuji Allah dan mensyukuri kebaikan suaminya. "Kalau suamimu pulang, sampaikan salamku dan katakan agar ia menguatkan palang pintunya," pesan Nabi Ibrahim sebelum ia beranjak pergi. Ketika Ismail pulang, ia bertanya, "Apakah ada yang datang?" "Ya," jawab istrinya, lalu menceritakan tentang perihal Nabi Ibrahim. "Itu adalah ayahku, ia memerintahkanku agar mempertahankanmu sebagai istriku."
Nabi Ibrahim datang untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya Allah mempertemukan mereka. Nabi Ismail menyambut ayahnya dengan sukacita. "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku membangun rumah ibadah untuk manusia di sini." "Saya akan membantumu, ayah," jawab Nabi Ismail. Maka mulailah mereka membuat pondasi Baitullah Ka'bah. Kisah penyembelihan Ismail alaihi salam. Semakin lama Nabi Ibrahim semakin mencintai dan menyayangi Nabi Ismail. Allah pun menguji Nabi Ibrahim melalui mimpi yang terjadi setiap malam selama 3 hari berturut-turut. Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya itu kepada anak tercintanya. "Sungguh, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu," ujar Nabi Ibrahim. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar," jawab Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun lalu membaringkan Nabi Ismail dengan menelungkupkan wajahnya agar saat menyembelih dia tidak melihat wajah anaknya. Bagaimanapun, Ismail adalah anaknya yang sangat dicintai dan disayanginya. Namun, Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada perintah Allah karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Saat hendak menyembelih, Nabi Ibrahim membaca basmalah dan bertakbir. Nabi Ismail mengucapkan syahadat. Keduanya telah siap melaksanakan apa yang diwahyukan Allah dengan sabar. Pada saat yang mencekam itulah Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu Ismail dengan sesembelihan yang besar." Terdapat dalam surat As-Saffat ayat 102-107. Allah menebus Ismail dengan seekor domba putih bertanduk. Nabi Ibrahim diperintahkan membebaskan Nabi Ismail dan menyembelih domba tersebut. Tentu saja Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangat bersyukur. Demikianlah Allah menguji keimanan hambanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memang hamba-hamba Allah yang sangat sabar dan taat kepada Rabb-Nya. Kisah kehamilan Sarah. Suatu hari Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Setelah menyambut mereka, Nabi Ibrahim menemui istrinya, lalu kembali lagi menemui sang tamu dengan membawa daging anak sapi yang sudah matang. "Silahkan makan," ujar Nabi Ibrahim. Namun tamu-tamunya itu tidak sedikit pun menyentuh hidangannya. Hati Nabi Ibrahim mulai disusupi rasa takut. "Jangan takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut," ujar malaikat. Barulah Nabi Ibrahim mengetahui perihal tamunya. Hatinya menjadi lapang. Pada saat itulah malaikat menyampaikan berita gembira bahwa Sarah akan hamil dan melahirkan anak yang bernama Ishak. Kelak dari Ishak akan lahir Yakub dan anak keturunannya. Mendengar berita gembira itu, Sarah yang berada di balik tirai menjadi terkejut. "Sangat mengherankan, apakah aku akan melahirkan padahal aku seorang perempuan yang sudah tua dan suamiku pun juga sudah tua. Sungguh ini benar-benar mustahil," seru Sarah tak percaya. "Apakah kamu heran dengan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah atasmu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pemurah." Terdapat dalam surat Hud ayat 72. Begitulah Allah membalas kesabaran dan ketaatan para hambanya. Tak lama Sarah pun mulai hamil. Sarah dan Ibrahim menjadi sangat bahagia. Terlebih saat lahirlah bayi laki-laki yang sehat yang mereka namai Ishak.
Kisah wafatnya Nabi Ibrahim. Sarah hidup bersama Nabi Ibrahim selama berpuluh-puluh tahun dalam rentang usia yang sangat tua. Pada saat usia Sarah 129 tahun, ia pun meninggal. Nabi Ibrahim sangat berduka karena ia sangat mencintai istrinya itu. Nabi Ibrahim hidup sampai berumur 200 tahun. Kemudian ia pun meninggal. Nabi Ismail dan Nabi Ishak menguburkan mayat ayah mereka di sisi kuburan Sarah.